Aku tahu apa yang harus aku buat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, aku akan diterima di dalam rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang pernah berhutang pada keluarga itu. Lalu ia berkata kepada yang pertama, "Berapa tahun kamu terhadap tuanku?" 100 tempayan minyak. "Terimalah suratku, duduklah dan tulislah segera." 50 tempayan minyak. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, "Berapa tahun kamu terhadap tuanku?" 100 pikul gandum. "Terimalah suratku, duduklah dan tulislah segera." 80 pikul gandum. Lalu orang kaya itu memuji-muji bendahara yang tidak cerdik itu, karena ia bertindak sangat cerdik. Sebab anak-anak di dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak kamu. Aku berkata kepada, tingkatkan persahabatan untuk menyenangkan lawan yang tidak diminum, supaya ketika lawan itu tidak dapat mengganggu kamu lagi, kamu diterima di dalam kemah kami. Siapa yang setia dalam hal kecil, maka akan setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, maka tidak benar juga dalam hal yang besar. Jadi, jika kamu tidak dapat setia dalam hal apapun, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu atas semuanya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat berbakti kepada kedua tuan, sebab dia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan dia akan menghinakan yang lain. Kamu tidak dapat berbakti pada Allah dan kepada makhluk. Jadi, pesan yang kita dapat ambil dari cerita tadi adalah pentingnya menggunakan kekayaan duniawi dengan bijak untuk membangun persahabatan dengan Allah. Karena kesetiaan dalam hal kecil, maka akan menentukan kepercayaan dalam hal yang besar. Perumpamaan ini juga mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada makhluk secara bersamaan. Jadi, kita harus memilih mau mencintai dan melayani Tuhan atau mencintai kekayaan. Prioritaskanlah Allah di atas kekayaan duniawi. Kekayaan itu bukanlah tujuan akhir, melainkan tujuan sebagai sarana untuk membangun relasi dan membantu sesama.